Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Mimin bawain alur cerita baru. Seperti biasa, Zero to Hero atau dari lemah menjadi yang terkuat. Si MC ini mendapatkan bantuan dari sebuah sistem. Sistem ini muncul di saat si MC sudah diambang kematian melawan anak monster yang baru saja menetas. Pokoknya seru deh ceritanya. Tanpa basa-basi, mari kita langsung saja. Cerita bermula di bumi pada tahun 2030. Situasi yang damai tiba-tiba berubah menjadi tragedi berdarah saat lubang cacing pertama muncul. Dari lubang cacing itu keluar meteor yang tidak terhitung jumlahnya, menghujani bumi selama 3 bulan. Insiden itu menghancurkan peradaban manusia hingga lebih dari 70% populasi. Di saat manusia mengira bencana telah usai, sesuatu yang jauh lebih buruk dan mengerikan muncul dari lubang cacing. Berbagai monster keluar dari dimensi lain. Di sana, monster ini disebut dengan Rune Beast. Jumlah mereka sangatlah banyak dan agresif. Untuk monster atau Rune Beast tingkat tinggi, bahkan senjata nuklir saja tidak mempan terhadap makhluk ini. Manusia dihancurkan dan hidup dalam bayang-bayang ketakutan terus-menerus. Sampai monster warrior atau Rune Warrior pertama muncul, diberkati oleh kekuatan energi Rune. Rune Warrior bisa mengaktifkan Rune dan menjadi petarung yang kuat. Disitulah harapan manusia mulai kembali. Para manusia yang mendapatkan berkah Rune mencoba untuk melawan monster dan mempertahankan rumah mereka. Sedikit demi sedikit, manusia mulai bisa mempertahankan rumah mereka. Diawali dengan membangun tembok tinggi dan menggunakan penghalang yang ditenagai oleh energi Rune untuk mencegah monster masuk. Beberapa tahun kemudian, di akademi, ruang latihan perburuan virtual, sebelum para murid langsung terjun ke pertempuran asli, para generasi muda di sana melakukan pelatihan pertempuran di ruang virtual. Di sisi lain, untuk melihat seberapa jauh mereka berkembang, di akademi juga mengukur tingkat keberhasilan seseorang murid untuk jadi seorang Rune Warrior. Semakin tinggi tingkat sinkronisasi seorang murid, maka semakin besar pula dia akan berhasil menjadi seorang Rune Warrior. Dalam pelatihan virtual tersebut, si MC atau Dongzi namanya berperan sebagai Rune Sniper dengan rambut putih serta senjata sniper yang bersembunyi di balik dinding reruntuhan bangunan. Dia menatap ke atas gedung di depannya. Ada sosok makhluk luar biasa dengan bulu putih biru serta dikelilingi oleh petir biru. Makhluk yang dipuja-puja sebagai Raja Langit itu adalah Purple Electric Eagle, monster tingkat A. Dalam pelatihan itu, dia setim dengan temannya yang bernama Feng Rui sebagai Rune Swordman. Dongzi menembakkan tembakan pertama pada makhluk itu, namun tembakannya meleset terkena bangunan tempat makhluk itu berdiri. Feng Rui berkata, "Apa barusan tembakanmu meleset, Kak Dongzi?" Begitu katanya. Senjata sniper diarahkan kembali ke makhluk itu. Dengan rasa percaya diri, Dongzi berkata, "Meleset? Tidak ada kata meleset dalam kamusku." 2 tembakan berturut-turut dilepaskan. Satu ke sayap dan satunya lagi langsung mengenai lehernya. Tembakan pertama dimaksudkan agar burung itu tidak mempunyai pijakan. Kedua, untuk menghilangkan keseimbangan. Dan yang terakhir, tembakan penutup. Dengan begitu, Feng Rui menyatakan kalau ujian kali ini mereka menyelesaikan paling cepat di antara tim lainnya. Dongzi menoleh ke belakang dan berkata, "Ujiannya masih belum selesai." Akibat Feng Rui yang panik, sosok mirip serigala itu melompat menyerangnya terlebih dahulu. Hanya dalam satu ayunan cakarnya bisa mengeliminasi Feng Rui. Sedangkan Dongzi dengan tenang mengarahkan bidikannya ke monster itu. Monster itu adalah Rune Beast Hornet White Wolf tingkat B. Kelebihan makhluk ini adalah kecepatannya, layaknya serigala serta pertahanannya yang seperti badak. Tembakan pertama dilepaskan,
Walau tembakannya secara akurat mengenai kepalanya, kulit makhluk itu tidak tergores sedikit pun. Tembakan bertubi-tubi dari segala arah juga ditembakkan, tetapi tetap saja monster itu tidak bergeming sedikit pun. Dalam hati Dongzi berkata, percuma saja, pertahanannya terlalu kuat. Aku harus mencari cara lain. Begitu katanya. Setelah melihat ke atas, mungkin kali ini Dongzi mempunyai kesempatan. Tepat di atas makhluk itu, atapnya terlihat seperti mau roboh. Duar! Tembakan yang mengenai besi beton sehingga atapnya menjadi roboh menimpa makhluk itu. Memang benar, pertahanan makhluk itu sangatlah kuat. Setelah tertimpa bangunan saja, makhluk itu tidak kenapa-kenapa. Dua batu rune yang ditinggalkan Feng Rui masih tergeletak di belakangnya. Itu adalah batu rune senjata pedang dan satunya batu skill. Rune aktif. Pedang putih petir merah muncul. Die! Kilatan merah mengakhiri ujian kali ini. Hasil nilai evaluasi ujian keluar. Durasi 5 menit 42 detik. Dongzi nilai yang didapat S. Feng Rui nilai yang didapat C. Semua murid termasuk Dongzi keluar dari mesin latihan virtual. Mereka marah, dikira musuh terakhir mereka adalah Purple Electric Eagle. Tapi malah ada Hornet Red Wolf di akhir ujian yang membuat semua peserta ujian gagal. Zhou Ziqian, pewaris keluarga Zhao atau yang dijuluki dengan Demons, sampai menghancurkan pintu alat pelatihan virtual karena kesal dengan hasil ujiannya. Hanya Dongzi saja yang berhasil mengalahkan Hornet Red Wolf. Diam! Semuanya jangan berisik. Di dunia nyata tidaklah semudah apa yang ada di dalam virtual. Walau kalian mempunyai skill yang bisa membunuh rune base tingkat A, tapi kalian tetap saja mati di tangan rune base tingkat B. Begitu kata guru yang mengejar kelas itu. Sebaik apapun Dongzi orangnya, tetap pasti ada yang iri terhadapnya. Orang itu pun berkata pada guru dan Dongzi, buat apa memiliki nilai bagus, tapi bakatmu saja hanya bisa mengakses 27% rune energi. Sedangkan jika seseorang ingin menjadi rune base warrior, setidaknya nilai harus 60%. Dongzi melihat nilainya. Dia tidak bisa membantah apa kata temannya. Walau memang kesal, begitulah kenyataannya. Beberapa saat kemudian, di jalan gang menuju tempat logistik Flying Donkey, kita tahu si MC ini adalah orang miskin di sana. Apalagi dia tinggal berdua saja bersama dengan adiknya yang lumpuh. Jadi sehabis sekolah, Dongzi selalu mencari uang tambahan buat kehidupan mereka sehari-hari. Dan tempat untuk melakukan pekerjaan sampingan adalah sebagai petugas kirim paket di logistik Flying Donkey. Lulei selaku bos di logistik Flying Donkey, dia juga menjalankan bisnis penyelundupan di dalam kota. Setelah Dongzi sampai di sana, Bos Lulei memberikan tugas padanya dan bayaran kali ini juga cukup banyak, tidak seperti biasanya. Tugasnya gampang, hanya mengantarkan kotak besi itu ke jalan Renmin saja. Karena ini barang ilegal, jadi tugasnya harus dilakukan tanpa diketahui oleh siapapun. Dongzi pun berangkat dengan motor bebek merah. Saat berangkat, Dongzi sangat senang. Upah yang dihasilkan dari mengantar barang ini sangatlah banyak, tidak seperti biasanya. Jadi saat nanti pulang, Dongzi akan membelikan boneka baru untuk adiknya. Sial, kenapa bisa sesial ini? Barang yang aku bawa ilegal. Jika aku tertangkap, bisa-bisa dipenjara selama 3 tahun. Begitu katanya sambil panik karena ada razia di depannya. Dongzi langsung membanting setir dan belok ke gang. Untungnya polisi itu kehilangan jejaknya. Di saat Dongzi menghela nafas panjang, roda depan motornya tidak sengaja menginjak kulit pisang, membuat Dongzi kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari motor. Duar! Kota itu
juga ikut terjatuh dan penutupnya terbuka. Dongze pun sangat panik. Bisa gawat kalau barang itu sampai hilang. Setelah melihat sekitar, Dongze mulai tenang kembali. Itu adalah telur round base. Tidak heran kakak Lei menawariku begitu banyak uang. Begitu pikirnya saat tahu isi dari kotak itu. Dongze mengambil kedua telur itu dan meletakkan ke tempatnya seperti semula. Hah, satunya di mana? Begitu katanya. Menoleh ke kanan kiri, dia melihat telur ungu tergeletak di atas tumpukan sampah. Telurnya retak, tidak mungkin menetas kan? Kata dia sambil melihat retakan dari telur itu. Wush, duar! Serangan mendadak mengarah langsung padanya. Untung Dongze berhasil menghindar. Walau makhluk itu baru saja menetas, rank makhluk itu adalah tingkat C. Jadi perbedaan kekuatan antara Dongze dan makhluk itu sangatlah jauh. Manusia yang sudah awakening, tingkat terlemahnya saja itu tingkat F. Walau begitu, kekuatan tingkat F sudahlah kuat di kota tempat tinggalnya Dongze. Namun saat ini Dongze masihlah manusia biasa. Sangat mustahil bisa mengalahkan monster itu. Apalagi itu adalah round beast bone spider yang mempunyai kerangka luar sekeras baja. Tapi makhluk ini takut dengan api. Bone spider yang mengetahui manusia itu mengambil belati dari balik punggungnya. Dia langsung menyerangnya menggunakan jaring. Dongze menghindar serangan jaring itu dan maju mengayunkan belatinya ke kepala bone spider. Ding! Yang kerasnya, belatinya dipantulkan membuat pergelangan tangannya kesakitan. Dongze menatap tajam makhluk itu dan berkata, kalau sudah begini, hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan. Kabur! Sebelum Dongze sampai belokan, bone spider menyemprotkan jaringnya untuk menutupi pintu keluar. Begitu juga kaki dari Dongze terkena jaring dari bone spider. Dongze diseret. Dia mencoba sekuat tenaga agar bisa lepas dari jeratan itu, tapi mustahil. Benang yang melilitnya terlalu kuat untuknya. Walaupun makhluk ini termasuk makhluk buas tingkat tinggi, saat dia menemukan mangsa yang jauh lebih lemah darinya, dia mempunyai kebiasaan untuk mempermainkan atau membuat mangsanya menderita terlebih dahulu sebelum dia mulai melahapnya. Tangan, tubuh, semuanya terikat oleh jaring laba-laba. Parahnya, Dongze diikat bergelantungan di tiang lampu, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lemas, wajahnya tampak seperti seseorang yang sedang pesimis. Dia tahu kalau dirinya tidak berbakat dalam hal rune energi. Parahnya, dia akan mati di keadaan yang menyedihkan. Tatapan kosong Dongze perlahan mulai berubah saat dia teringat kalau orang tuanya dulu mati di tangan para monster. Semangatnya mulai membara lagi. Tidak terima nasibnya yang seperti itu, tiba-tiba muncul suara notifikasi di kepalanya. Menyerah dengan takdir hanyalah alasan seorang pengecut yang ingin lari. Sekarang Anda mempunyai kesempatan untuk merubah takdir. Apakah Anda menerimanya walau jalan Anda nantinya akan semakin sulit? Tanpa pikir panjang, Dongze langsung menyetujuinya asalkan dia bisa membalas dendam orang tuanya dan bisa menjadi rune warrior. Itu sudah cukup. Pemberitahuan sistem terus muncul untuk mensinkron kondisi si MC. Dongze yang terluka perlahan disembuhkan secara otomatis dan status stat ditampilkan. Bisa dilihat di situ stat milik Dongze sangatlah rendah, namun karena lukanya yang secara otomatis disembuhkan, dia merasa tubuhnya mulai membaik serta berhasil lolos dari jeratan jaring bone spider. Dia tahu kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk bisa berhadapan langsung dengan makhluk ini. Jadi dia ingin memanfaatkan kelemahan dari bone spider, yaitu api. Dongze berlari mendekat ke motor dan menendangnya. Tutup bensin dibuka, membuat semua bensinnya tumpah ke jalanan. Mengambil batu dan melemparkan ke tempat bensin itu tumpah.
Bone Spider mempunyai penglihatan yang buruk. Dia menggunakan bulu halus di tubuhnya untuk merasakan gerakan dan menemukan mangsanya. Saat merasakan ada getaran batu yang jatuh, Bone Spider langsung menyerang tempat itu. Dongzi menyalakan korek api dan berkata, "Sampai jumpa monster." Begitu katanya dan melemparkan koreknya ke tempat bensinnya yang tumpah. Ledakan api hebat membakar Bone Spider dan sistem mulai muncul. Itu pertanda kalau Bone Spider sudah mati. Misi dari sistem juga terselesaikan. Dongzi naik level 1 tingkat dan energi rune yang awalnya hanya 27% naik jadi 57%.